wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-thayyibin at-tahirin amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan belajar ilmu sorof dasar menggunakan buku Al-Munir. Mungkin sebagian ikhwan dan akhwat sudah pernah mempelajarinya, eh, tapi tetap ada bagusnya juga untuk murojaah. Mungkin sebagian juga belum belajar sebelumnya. Itu jadi ilmu yang baru ya untuk ikhwan dan akhwat. Nah, insya Allah kita mulai dari awal. Mudah-mudahan bisa sampai khotam dalam mungkin dalam eh, 12 pertemuan ya. Berarti mungkin 3 bulan mudah-mudahan insya Allah. Saya coba share dulu filenya. Yang belum ada bukunya boleh print di PDF yang saya kirim. Atau kalau ada rezeki mau membeli bukunya juga bagus. Nanti saya share ininya admin ruang sanadnya yang menerbitkan bukunya. Bukunya itu sebentar saya buka dulu file. Ini saya tampilkan bukunya. Buku Bapak dan umat Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu sorof. Apa itu ilmu sorof? Ilmu sorof itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kalimat atau kata dari bentuk ya, dari bentuk dasar. Nanti ada bentuk dasarnya, ada pola dasarnya, lalu dia dirubah-rubah ke dalam bentuk atau syugoh, ya, bentuk kalimat yang bermacam-macam, tergantung dari makna yang ingin dihasilkan. Gitu. Itu sorof. Nah, perbedaannya dengan ilmu nahu, kalau ilmu nahu itu membahas tentang kedudukan-kedudukan kalimah di dalam jumlah, dalam sebuah kalam atau kalimat sempurna. Itu tidak bisa dibahas satu kata saja. Gitu misalnya saya menulis di sini eh, kitabun. Nah, kitabun ini tidak bisa saya bahas dalam ilmu nahu. Kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa? Kenapa nggak bisa dibahas? Karena bukan pembahasan ilmu nahu. Betul, bukan pembahasan ilmu. Ah, bukan pembahasan ilmu nahunya itu penjelasannya gimana? Karena tidak tahu kedudukannya sebagai apa. Nah, karena tidak tahu kita kedudukannya sebagai apa. Karena ilmu nahu itu bahasannya itu dalam bentuk sebuah kalimat sempurna. Itu kalau kita hanya menulis kitabun, kita tidak tahu apakah ini kitab jadi fa'il, apakah ini jadi maf'ul bih, apakah ini jadi mudhof ilaih, apakah ini jadi apalagi misalnya isim kana, khobar kana, isim inna. Jadi kalau menyendiri saja itu tidak bisa jadi bahasan ilmu nahwu. Dia harus dalam bentuk sebuah rangkaian. Nah, kalau misalnya saya menulisnya gini, hadza kitabun.
Kira-kira dalam ilmu nahwu kitabun ini kedudukannya jadi apa? Sebagai sebagai khobar. Khobar. Itu baru bisa dibahas dalam ilmu nahwu kalau sudah dirangkai jadi sebuah kalimat sempurna. Jadi kita tahu kedudukannya, oh ini khobar. Gitu. Berbeda dengan saya mengatakan qara'tu kitaban, saya membaca kitab. Nah, kitaban di sini sebagai apa kedudukannya? Fa'il. Maf'ul Maf'ul bih. bih. Gitu ya, misalnya al-qalamu pulpen itu ada di atas buku. Ini jadi apa? Majrur. Majrur oleh gitu. Nah, itu bidang pembahasan ilmu nahwu. Dia menelaah kedudukan sebuah kalimat dalam kalimat sempurna itu sebagai apa. Kalau tidak dalam bentuk kalimat sempurna, ya, maka dia tidak dibahas dalam ilmu nahwu. Berbeda kalau ilmu sorof itu justru satuan-satuan begini. Kitabun itu bentuk katanya apa gitu. Lalu dia bisa dibentuk jadi kata apa saja. Bisa jadi kata ba gitu kan. Fi'il madi telah menulis. Bisa jadi yaktubu sedang atau akan menulis dari kitabun itu. Bisa jadi katibun orang yang nulis katib. Makanya kalau kita lihat organisasi-organisasi Islam, sekretarisnya itu katib. Nah, yang ditulis maktub gitu. Nah, ini maktub yang ditulis. Jadi satu kata ini dibentuk ke berbagai macam bentuk kata, tapi masing-masing punya makna tertentu yang ingin disampaikan oleh pembicara ketika dia menggunakan bentuk kata tersebut. Saya menggunakan kata ba karena saya ingin menyatakan pekerjaan yang telah lewat, telah menulis. Saya mengatakan katibun, saya ingin menunjukkan orang yang menulis. Gitu. Jadi perubahan-perubahan persatuan kata kalau sorof itu, dan perubahan itu perubahan dari satu bentuk kata ke bentuk lain. Gitu. Itu bedanya sorof dengan nahu. Bisa difahami ikhwan akhwat perbedaannya. Ya, Ustaz, Iya. insyaallah. Contoh yang Nah, eh, gambarannya perubahan dari sirah, bentuk kata itu sirah gitu ya. Bentuk kata dasar, nah, ke bentuk-bentuk kata yang lainnya, ke sirah-sirah yang lainnya, gambarannya seperti ini. Dan ini kata dasar itu nasrun, pertolongan. Kita bisa rubah jadi nasoro, telah menolong. Bisa rubah jadi yansuru, sedang atau akan menolong. Bisa rubah jadi nasirun, orang yang menolong. Bisa rubah jadi mansurun yang ditolong. Bisa juga unsur tolonglah. Nah, perubahan-perubahannya seperti itu. Itu contohnya begitu ya. Nah, itu namanya tasrif. Nah, secara bahasa tasrif itu adalah taghyir, perubahan. Gitu, taghyir, perubahan. Sesuai dengan definisinya ya. Perubahan dari kata dasar ke berbagai kata yang lainnya. Atau dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lainnya. Dari kata dasar ke kata yang lainnya, atau kata yang lainnya dibalikkan ke kata dasar, itu pun tasrif gitu. Nah, objek kajian dalam ilmu syaraf ini, ya, objek kajiannya adalah dia membahas tentang pola-pola perubahan pada isim yang mu'rab. Masih ingat apa itu isim yang mu'rab? Bisa berubah. Isim yang bisa berubah akhirnya.
kita sudah belajar di ilmu nahwu ya, isim mu'rab. Nah, lawan isim mu'rab apa? Isim mabni. Mabni. Mabni, dia tidak berubah. Nah, sebetulnya isim yang mabni itu bukan objek kajian ilmu sorof. Karena sorof itu sendiri kan temanya perubahan. Sorof itu tasrif itu kan perubahan. Sehingga isim yang nggak berubah-ubah ya tidak 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 jadi kajian ilmu sorof. Yang jadi kajian ilmu sorof itu isim yang mu'rab, yang mengalami perubahan. Dan fi'il yang mutasarrif. Mutasarrif itu bisa dipindah-pindahkan dari satu kata ke kata lain. Mutasarrif. Lawan dari mutasarrif, ya ini kalau saya tulis Arabnya seperti ini. Ada kertas kosong, sudah kelihatan? Sudah Ustaz. Jadi kalau mutasarrif itu bisa dirubah-rubah, bisa ditasrif. Mutasarrif. Seperti jalasa. Jalasa yajlisu julusan fahuwa jalisun wa dzaka majlusun julis la tajlis. Nah itu namanya mutasarrif. Nanti lawannya itu jamid. Dia lawan dari mutasarrif jamid. Jamid itu secara bahasa kaku gitu. Jamid itu artinya kaku. Dia tidak tidak berubah-ubah. Eh, lawannya itu jamidun. Lawannya mutasarrif adalah jamid. Saya bisa nulis di sini. Jamid itu mutasarrif misalnya seperti kata kataba tadi, menulis. Dia bisa dirubah-rubah. Kataba yaktubu kitabatan, kitaban fahuwa katibun wa dzaka maktubun, uktub la taktub, maktabun maktabun. Nah, itu bisa dirubah-rubah. Kalau jamid itu kaku, dia nggak bisa berubah. Nah, yang jamid tidak akan menjadi objek kajian ilmu sorof. Contoh yang jamid itu laisa. Laisa itu fi'il madi. Ada fi'il mudhari'nya enggak? Laisa. Tidak ada. Tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada masdarnya, tidak ada fi'il amarnya. Cuma satu bentuk saja laisa fi'il madi, nggak bisa dirubah-rubah, kaku gitu. Nah, itu namanya jamid. Dan yang jamid bukan jadi objek kajian ilmu sorof. Objek kajian ilmu sorof itu yang bisa dirubah-rubah, mutasarrif gitu. Karena sorof itu sendiri adalah perubahan satu bentuk kata ke bentuk kata yang lainnya. Saya difahami ya, kawan-kawan? Insyaallah Ustaz. Itu ya, jadi objek kajiannya kalau huruf itu nggak dibahas sama sekali di dalam ilmu sorof. Yang dibahas adalah isim. Isimnya yang eh, mu'rab karena dia berubah-ubah. Kalau yang mabni enggak. Juga fiilnya yang mutasarrif yang bisa dirubah-rubah. Kalau fiil yang jamid, yang kaku, yang nggak bisa dirubah-rubah itu bukan bahasan ilmu sorof gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah wazan dan mauzun. Jadi wazan itu secara bahasa itu timbangan, ya. Mauzun itu yang ditimbang. Jadi wazan itu kalau saya di pasar kiloan itu wazan kiloannya. Nah, timbangannya. Nanti ada engkol, ada wortel, ada telur, itu namanya mauzun yang ditimbangnya. Nah, eh, dalam ilmu sorof, kata yang sebenarnya yang mau dirubah-rubah itu namanya mauzun, yang ditimbangnya. Yang mau dirubah-rubahnya itu mauzun. Sedangkan wazan itu adalah pola yang menjadi apanya, yang menjadi
standarnya. Supaya nanti kalau mau merubah itu menggunakan wazan. Gampangnya seperti ini. Contoh begini ya. Dan ini gambarnya seperti ini. Ini kita akan membahas tentang wazan. Kertas kosongnya kelihatan? Ya, Ya, Ustaz. kelihatan. Ini al-ahruf kata yang asli dalam bahasa Arab. Ada yang al-kalimatul asliyah, kata yang asli, ada yang 3 huruf. Ya kan? Ada yang 3 huruf. Nah, saya tambahkan di sini. Ada yang berupa isim, ada yang berupa fiil. Nah, ini kita membahas dulu kata yang asli. Kita pakai inilah, pakai Latin dulu. Kalimah atau kata yang asli. Tidak ada huruf tambahan, semuanya huruf asal gitu. Ada yang 3 huruf. Nah, yang 3 huruf ini, kalau isim, ya, disimbolkan dengan untuk wazannya, untuk polanya, disimbolkan dengan fa, ain, lam, gitu. Kalau baik itu isim atau fiil sama, disimbolkan dengan fa, ain, dan lam. Nah, isim nih sekarang. Nah, contoh misalnya saya punya kata misalnya laci, bahasa Arabnya durjun. Nah, kira-kira wazannya atau polanya apa? Daroja. Eh, enggak, durjun ini Fa'ala. Fa'la. haknya harus apa? Fu'lun. Haknya domah. Fu'lun. Betul. Itu haknya sukun. Lun. Haknya domah, betul. Durjun itu fu'lun. Saya difahami. Jadi, saya menemukan kata durjun laci. Ini namanya mauzun. Kata yang mau ditimbang. Nah, polanya apa durjun itu? Kita bisa bikin polanya itu fu'lun. Itu wazannya, timbangannya. Fu'lun. Nah, dari fu'lun ini kita bisa mengumpulkan kata dengan pola yang sama. Dengan pola fu'lun, durjun. Apalagi misalnya eh, eh, Ah, apa? Kutubun. Taknya domah harus tengahnya sukun. Fu'lun. Nah, kurzun. Kurzun itu semacam apa? eh semacam kain atau apa gitu ya, kurzun. Apalagi misalnya polanya. Dan lain-lain ya. Ujnun. Apa? Ujnun. Apa artinya ujunun? Pendengaran Uj- telinga apa ya? Ujunun. Misalnya domah. Nah, itu. Setelah itu Urfun. Gimana? Bukmun. Urfun. Bukmun. Urf. Bukmun. Mun. Eh, summun. Umyun. Yun. Nah, Oh. itu satu wazan, satu pola. Itu fungsinya wazan itu atau pola itu atau timbangan itu untuk mengklasifikasikan kata-kata yang bentuknya sama. Umyun, buta, bukmun. Eh, kolbun. apa bukmun itu? Eh,
Bisu. Bisu. Kurzun itu semacam itu ya, semacam eh, kain gitu, kurzun. Durjun, laci. Ada lagi tadi? Baitun tuh. Baitun, baknya dhammah. Saya pengen fa-nya awalnya dhammah. Fu lun. Kalau baitun fa lun gitu. Syukrun, Ustaz. Apa? Syukrun. Syukrun. Ya, Nurun. apa lagi? Nurun. Nurun, cahaya. Nah, itu satu wazan, satu pola, yaitu polanya fu'lun. Gitu ya. Jadi kata-kata yang sejenis, satu bentuk itu bisa diklasifikasikan. Ya, semuanya berwazan atau berpola atau timbangannya sama. Fu'lun. Ya, durjun, furuzun, bukmun, umyun, syukrun, nurun. Gitu. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insyaallah, Ustaz. Jadi huruf isim yang huruf asli 3 dirumuskan dengan 3 huruf untuk wazannya, untuk polanya. Disimbolkan dengan fa, dengan ain, dengan lam. Jadi kalau saya menemukan misalnya umyun, lalu orang bertanya, ini wazannya apa? Wazannya fu'lun gitu. Polanya fu'lun gitu. Nah, eh bisa saja misalnya kita saya mah mau bikin pola itu simbolnya jangan fa ain lam, alif ba, alif ba ta, jadi ABC gitu kan, kalau bahasa kita alif ba ta. Bisa nggak pakai alif ba ta dirumuskannya? Bisa aja. Cuma kan kita ini kalau bikin rumus sendiri nggak ada yang menyepakati kan. Nah, kalau ini sudah disepakati oleh para pakar nahu dari zaman ke zaman, pakar sorof gitu. Untuk pola kata itu menggunakan simbol fa, ain, dan lam. Itu berasal dari kata fi'lun ya, perbuatan. Saya difahami ikhwan akhwat. Insyaallah, Ustaz. Nah itu Ustaz, boleh tanya nggak Ustaz? eh, Aja. silahkan. Oh ya, Ustaz, ini saya kan sudah ini kayaknya bukunya beda ya Ustaz ya dengan yang ada revisi gitu ya, mungkin tambahan ya Ustaz dengan yang awal gitu sorof. Nanti ditambahkan di PDF ya. Sekira ada yang kurang ditambah. Nah, yang pertanyaan saya tuh ternyata wazan itu juga untuk isim tuh ada gitu. Saya selama ini kayaknya dia cuma wazannya fiil gitu. Di sorof yang cetakan pertama juga ada untuk isim. Nanti kan ada isim fa'il, isim maf'ul, nanti di belakang tuh. Ada isim alat, isim zaman, isim makan, itu ada. Cuma tidak dibahas dari sisi ini huruf asli begini. Jadi tidak ada pengantar seperti ininya gitu. Nanti mungkin bisa dimasukkan untuk pengantar ini. Biasa, syukran. Contoh lagi, saya punya kata, kira-kira ini wazannya apa ya? Kita bikin wazan, kita bikin pola. Jadi rumusnya huruf asli 3 dengan fa'ain lam, nanti harokatnya tinggal ngikutin. Saya punya kata, sebutkan isim yang 3 huruf, bebas, 3 huruf asli. Contohnya apa? Huruf isim. Nasrun. Nasrun, nah betul, pertolongan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nasrun berarti wazannya apa? Nasrun. Fa'lun. Fa'lun. Kita coba kumpulkan kata dengan kalimah dengan wazan fa'lun. Nasrun, apa lagi? Fathun. Nasrun bisa enggak Ustaz? Apa? Nafsun. Nafsu. Jiwa. Amrun. Amrun, urusan. Atau perintah, bisa juga. Apa lagi? Syarrun. Syarrun, kejelekan. Syahtun. Syahtun. Bisa nggak? Syarrun. Khair. Syarrun. Syarhun. Karena Kalau khairun
Khairun bisa enggak? Bisa. Syarrun kejelekan, roknya Zulmun itu nggak, Ustaz? diganti dengan tasdid supaya lebih efisien. Syarrun. Nah, satu wazan. Zulmun. Khairun Khairun. Ya. Khairun. Syahrun. fil Quran. Syahrun bulan. Cukup ya? Nah, itu banyak di sini. Fa'lun gitu. Jadi salah satu fungsi wazan juga untuk mengklasifikasikan kata-kata yang satu model gitu, satu bentuk. Nah, contoh lagi apa? Kira-kira ada wazan apa lagi untuk isim? Eh, Fa'alun. ininya katanya dulu kita mengambil dari katanya dulu kalimahnya. Zulmun. Polabun. Qalamun. Berarti wazan apa qalamun? Polabun. Fa'alun. Fa Fa'alun. Fa'alun. qalamun. Kolamun. Polabun. Apa artinya qalabun? Polabun. Ini. Polabun nusroh. Hati ya kah? Kolbu kah? Hati ya? Pertolongan. Oh, tolabun. Keren kolabun. Qalabun nusroh berarti minta pertolongannya. Terus apa lagi? Qamarun, bulan, ya kan? Qamarun, bulan. Kalau fa'lun di sini ada matahari, syamsun, fa'lun, Iya, itu baru ngomong Samsyam. syamsun. Qamarun. Jamalun. Jamalun, artinya jamalun. Cantik. Indahan, Bisa kecantikan. cantik, indah, ganteng bisa ya. Betul. Jangan dikasih alif ya kalau baru. Jamal. Hamalun. Solihun. Balik. Kalau Jamalun. Jamal kasih alif itu justru keindahan. Oh. Ya, Oh, kalau pakai alif baru keindahan. Kalau Jamalun aja. Unta. gitu. Unta ya Ustaz. Ya. Jadi kalau ada orang namanya Jamaluddin, itu keindahan agama ya, bukan on. Amalun Ustazah. Amalun, perbuatan, betul. Syarofun, kemuliaan. Basyarun. Apa? Apa tadi? Basyarun Ustaz. Nah, manusia. Bashar. Nah, itu. Tadi Khobarun, berita. Nah, Umatun. awalnya domah. Saya ingin awalnya fathah fa'al. Oh iya, harus fathah ya. Amatun. Akhirun. Amatun. Seorang. Akhirun bukan. Dia ada itu kasroh. Ini kan kita fathah. Fathah ya. Amatun. Nah, ini ya. Haramun. Haramun. Haram ada alifnya. Haramun. Nah, Oh iya. kita lihat di sini. Jadi kalimah yang asli, kalau huruf kata yang asli itu 3 huruf, itu disimbolkan dengan fa, ain, dan lam. Nah, contohnya wazan fu'lun. Nah, pada isim fu'lun ada durjun, kurzun, bukmun, umyun, syukrun, nurun. Ada fa'lun, contohnya nasrun, fathun, nafsun, amrun, syarrun, khairun, syahrun, syamsun. Ada fa'alun, ada qalamun, talabun, qamarun, jamalun, dan seterusnya. Saya dipahami ya, akhwat? Insyaallah. Jadi untuk mengklasifikasikan kata-kata yang sejenis, nah dirumuskan dengan itu. Dengan wazan itu. Nah, lalu fi'il sekarang. Fi'il yang 3 huruf. Nah. Fi'il. Bisa nulis Latin di sini. Kalau fi'il 3 huruf itu ada fa'ala. Saya bikin dulu satu. Ini untuk ke fi'il. Ada fa'ala. Contohnya apa? Nasoro. Apa lagi? Jalasa. Doruba. Apa lagi? Jalasa.
Solaha jalasa Lahaba. dhahaba. Satu lagi jalasa Horoja. Kataba. aba khoroja dan lain-lain. Yang kedua ada pola fa'ila. Contohnya apa? Hasiba. Hasiba. Hitung. Alima mengetahui. Syariba. Aziba. Kabiru. Amila. Fa'ila. Apa? Amila. Kabiru bisa enggak? Kabiru. Kabila. Saya salah. Lamnya fathah. Iya, salah. Hamilah. Amila. Mengamal. Amila. Amila. Ya. Ada lagi satu pola lagi fa'ula. Contoh karum, lia, Hasuna. hasuna, syaju'a berani, hasuna bagus. Nah itu. Untuk fi'il. Untuk isim, isim masih bisa kita explore lagi. Ada fu'lun, ada fa'lun, ada fa'alun. Apalagi misalnya fi'alun ada juga. Dan fi'il masih banyak ya. Kalau isim masih banyak polanya. Yang 3 huruf ini masih kita bisa explore. Kalau yang fi'il ini cuma tiga pola. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Nah gitu. Itu yang fa'ala atau fa'ila atau fa'ula atau fa'lun, fu'lun, fa'alun itu namanya wazan. Sedangkan kalimah yang sebenarnya yang dipakai sehari-hari hasaba, alima, syariba, karuma itu namanya mauzun gitu. Saya dipahami ya? Insya Allah. Nah, itu kalau Wazan, Afwan, Ustadz bertanya, berarti wazan itu istilahnya wadahnya gitu ya? wadahnya atau polanya. Polanya ya? Jadi kita bisa klasifikasikan kalimah-kalimah yang satu model, satu ketukan kalau itu kalau kita bilang ketukan itu ketukan ada AU gitu kan, ada AAA gitu. Itu Ya. pola. Nah, pola ini dirumuskan oleh para ulama disimbolkan dengan 3 huruf yaitu fa, ain dan lam. Ya. Kalau 4 huruf gimana? Nah, kalau 4 huruf oleh ulama disimbolkannya dengan fa. Ya, Fa, ain, lam, lam. kemudian ain, kemudian lam, tambahkan lagi satu lagi lam. Gitu. Fa, ain, lam, lam. Kita bisa ambil di sini untuk contohnya. Contohnya untuk isim dulu. Isim yang 4 huruf. Misalnya apa? Dirhamun. Huruf asli 4. Dirhamun. Dirhamun itu wazan atau polanya kira-kira apa? Fa'la'lun. Fa'la'lun. Fi'la'lun. Polanya gitu wazannya. Dirham. Selain dirhamun apalagi yang Nikmatun. betul, bagus. Ni'matun. Oh enggak, ni'matun taknya bukan huruf asli. Oh, tak marbut tuh. Satu aja cukup ya, dirhamun. Bisa dicarilah contohnya. Ada juga qimatrun. Berarti apa polanya? Ya. Fi alun. Matrun. Nah, matrun itu kotak untuk nyimpan mushaf. Zaman dulu orang punya mushaf, dia punya kotak khusus. Matrun. Nah, dirhamun berarti fi'alun. Qimatrun. Fi'alun. Gitu.
Itu contoh untuk isim yang huruf asli 4. Disimbolkan dengan fa, ain, lam, lam. Gitu. Kalau fiil itu cuma satu bentuk, yaitu fa, lala. Contohnya apa? Dah, roja, menggelinding. Kalau mengucap bismillah apa fiilnya? Bas, Bismillah. bas. Basmalah. Kalau mengucap la haula wala quwata illa billah, bahasa fiilnya hau, qola. Wala. Qola zaidun. Zaid berarti mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi cuma satu pola, satu wazan, yaitu fa'lala. Gitu. Sekarang kalau huruf aslinya 5 huruf. Wah, ini sudah penuh nih. Bikin lagi di bawah ya. Kalau 5 huruf, bikin lagi. Ini di sini saya bikin. Kalau 5 huruf, nah, Fa, ain, lam, lam, lam. nah itu. Kalau untuk isim diwakili dengan fa, ain, lam, dan jadi semuanya lam, lam, lam belakangnya. Fa, Fa, ain, lam, Lamnya 3. Lam, lam, lam. lam, lam. Fa'ain. Lam. huruf. Contohnya jahmarish. Jahmarish. Berarti wazannya apa jahmarish? Fa, la, lilun. Fa, la, lilun. Lalilun. Fa. Lalilun. Oh, itu wazannya fa lalil. Jahmarish fa lalil. Nah, itu contoh. Ustadz, boleh nanya ya? Jadi yang double-double itu lamnya gitu ya Ustadz ya? Maksudnya walaupun ini kan beda-beda Ustadz ya? Ya, Ini kan ada jaha, mim, rosya. ya. Tapi dia yang double itu yang belakangnya begitu Ustadz ya? Jadi ini huruf lamnya sama di wazan, bukan berarti di mauzunya harus hurufnya sama persis, enggak. Ini hanya huruf sebagai simbol saja, bukan harus sama gitu. Bisa saja misalnya kita bilang fa ain ba ta sa gitu. Fa ain jim ha ho bisa saja, tapi para ulama tidak menyepakati itu. Mereka sepakatnya kalau 5 huruf fa ain lam, terus kalau 5 huruf gimana? Ya sudah ya, lamnya tambahkan lagi untuk Oh, hanya pola, bukan ya. bukan. Iya, ya. Jadi yang double-double yang di belakang aja gitu ya? Enggak apa-apa. Enggak ya? Ya, jadi di wazannya itu ada lam 3 berderet gini, bukan berarti di mauzunya harus sama hurufnya ya. Gitu, seperti itu. Tadi paham ya? Ya, maksudnya berarti yang double itu biasanya di belakang gitu ya? Enggak fafa gitu, enggak ya Ustadz ya? Jadi Fafa, lala gitu. Enggak umum ya? di belakang ditambahkannya. Ya. Dipahami? Nah, kalau fiil yang 5 huruf nggak ada. Kalau isim ada, kalau fiil tidak ada. Fiil huruf aslinya hanya sampai 4 gitu. Itu seperti itu. Ada di tabel ini. Misalnya safarjal fa'allal, jahmaris fa'lalil gitu. Hanya sampai 5 huruf. Jadi kalau isim bisa sampai 5 huruf asli, kalau fiil hanya sampai 4 huruf asli. Fa'lala 4 huruf asli. Nah, itu maksud saya di sini, saya hanya ingin, walaupun mungkin detail sedikit, tapi inti pembahasannya kembali. Jadi dalam ilmu sorof ada yang namanya wazan seperti ini. Ini pola kata yang dirumuskan oleh para ulama untuk apa? Untuk mengklasifikasikan kata-kata yang sejenis di antara fungsinya gitu. Nah,
Ini wazan-wazannya. Nah, sedangkan kata yang sebenarnya yang dimasukkan ke dalam wazan atau yang dicarikan wazannya itu zun namanya. Kata yang ditimbang, dipertimbangkan. Nah, itu seperti itu. Ustaz, ini halaman berapa ya? Kayaknya ada yang berbeda ya di buku saya. Berarti ini ya revisi terbaru ya. eh yang di kelas ruang sanad ini bukunya, Bu. Ini Ya ada ini saya buka. Halaman berapa sih Ustaz? di sini halaman 4. Halaman 4. Kalau yang Ada. ada 4 atau 5 mungkin atau kalau nggak ada di PDF-nya saja tinggal ditambahkan ya. Udah seperti itu. Iya, kayaknya ada sebagian nggak ada. Ntar saya coba buka ya buku yang terbitan ruang sanad. Ini kalau yang di halaman 4 ini wajan fiil sama fiil. Contohnya yang ada. Buka di PDF aja, Bu, biar semuanya dapat. Oh ya mungkin cetakan yang sebelumnya ya. Kalau yang ruang sanad yang ini ada yang ya ini ada di halaman 4. Tapi kalau nggak ada boleh dimasukkan saja yang dari PDF ya. Oke, kita lanjutkan. Itu masalah wazan dan mauzun. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Punten contoh-contohnya bisa di-share di grup Ustaz. Oh, contoh-contohnya berarti yang ini ya. Yang tadi ini. Nanti saya bisa share insya Allah di grup insya Allah. Nah itu huruf asli. Lalu nanti dalam wazan itu nanti ada huruf ziyadah atau huruf tambahan. Nah, bedanya huruf asli dengan huruf tambahan, kalau huruf tambahan itu dia datang dan pergi. Bisa ditambahkan, bisa enggak, namanya juga tambahan kan. Kalau huruf asli itu memang asalnya gitu. Nah, seperti seperti minuman itu yang aslinya kan air. Nah, nanti eh, campuran-campuran lain sifatnya tambahan. Tapi kalau nggak pakai air kan nggak bisa dijadikan minuman kan. Nah, itu yang asli gitu. Jadi yang asli itu nggak berubah, selalu ada. Dimanapun posisinya, dimanapun perubahannya, yang asli itu selalu ada. Kalau yang ziyadah, yang huruf tambahan, bisa ada, bisa enggak. Itu tergantung kepada makna yang diinginkan. Misalnya, misalnya dari kata jalasa telah duduk, umpamanya, nah, itu bisa diberikan huruf-huruf tambahan. Misalnya jalisun berarti ada tambahan alif. In jalasa ada tambahan alif nun. Ijtalasa ada tambahan alif dan ta. Nah, kemudian istajlasa ada alif sinta. Nah, jalisun tambahan alif. Ini nanti akan kita pelajari di depan ya. Sekarang kita cukup mengetahui nanti ada huruf asli, ada huruf ziyadah, huruf tambahan. Setiap penambahan huruf menunjukkan perubahan makna. Itu kaidahnya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Setiap penambahan huruf itu mengindikasikan ada penambahan atau perubahan pada makna. Gitu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kesimpulannya di pelajaran kita ini nanti di wazan dan di mauzunnya pun ada huruf asli, ada huruf ziyadah. Nah, nanti ada pola-polanya. Huruf ziyadah itu adalah salah satu dari huruf-huruf sa'al tumuniha. Sa'al tumuniha. Mereka bertanya padaku. Nah, huruf ziyadah itu salah satu dari ini.
sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha. Gitu. Itu gambarannya seperti inilah. Seperti kita mengatakan qalqalah dikumpulkan dalam ungkapan apa? Baju, Baju di toko. baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf gitu kan. Cuma itu eh, pakai bahasa Indonesia, baju di toko. Kalau versi Arabnya qutbu jadin. Nah, sama juga ini. Kalau huruf ziyadah dalam bahasa Arab itu apa saja? Nah, itu dikumpulkan dalam sa'altumuniha. Nah, jadi kesimpulannya wazan dan mauzun. Wazan itu polanya. Mauzun itu adalah kata yang sebenarnya yang dipakai sehari-hari yang nanti akan ditimbang dengan wazan. Wazan kalau huruf asli dirumuskan dengan fa, ain, lam. Kalau huruf aslinya 4, fa, ain, lam, lam. Kalau huruf aslinya 5, fa, ain, lam, lam, lam. Gitu. Itu huruf asli. Jadi fa, ain, lam itu simbol huruf asli. Nah, kalau huruf ziyadah nanti dikumpulkan salah satu dari ungkapan sa'al tumuniha. Ada sin, ada hamzah, dan seterusnya. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insya Allah. Ustaz. Pengantarnya kayak gitu. Ada juga huruf ziyadah berupa tasdid ya, double. Seperti kafaro, fa'ala menjadi kafaro, fa'ala. Nah itu kalau yang ada tasdid gitu berarti huruf ziyadah, huruf tambahan. Huruf tambahan dia punya fungsi tersendiri, punya makna tersendiri gitu. Nah, selesai pengantar-pengantar untuk isim ya. Untuk apa? Untuk istilah sorof. Kita akan membahas tentang eh, wazan-wazan atau pola-pola kalimah, kemudian mauzunnya seperti apa. Gitu. Ada pertanyaan sebelum masuk ke bahasan yang baru? Belum. Lanjut. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu madalla ala maknan. Kata yang menunjukkan kepada makna waqturinat bizamanin dan dia itu disertai dengan waktu. Waktu sudah, sedang, akan. Fi'il ada 3 jenis. Fi'il madhi untuk waktu yang lewat. Ada fi'il mudhari, fi'il untuk saat ini atau yang akan datang. Ada fi'il amar, kata perintah. Nah, contoh, doroba yadribu idrib. Contohnya gitu. Dalam ilmu sorob, rincian pembagian fi'il itu seperti ini. Ya. Dilihat dari sisi jumlah hurufnya ya. Dari sisi huruf-hurufnya. Fi'il itu ada sulathiyun. Sulathiyun itu fi'il yang huruf aslinya 3. Ada rubaiyun. Rubaiyun itu fi'il yang huruf aslinya 4. Sulathiyun, rubaiyun. Nanti sulasiyun yang huruf aslinya 3 ada sulasiyun mujarradun. Mujarrad itu 3 saja gitu. Mujarrad itu eh, saja atau 3 eh, kosong dari huruf tambahan. Jadi 3 itu betul-betul huruf asli semua. 1, 2, 3 gitu, 3 huruf. Itu namanya sulasi mujarrad. Nah, ada lagi nanti sulasiyun huruf asli 3 tapi dia mazidun fi ada huruf tambahannya. Gitu. Hurufnya 3, huruf aslinya. Tapi nanti ada huruf ziyadah, huruf tambahan. Ada huruf ziyadahnya 1, berarti jadi 4 huruf. Ada huruf ziyadahnya 2, berarti nanti total jadi 5 huruf. Ada huruf ziyadahnya 3, berarti total jadi 6 huruf. Ziyadah tadi ya, huruf ziyadah, huruf tambahan itu dia datang dan pergi. Kalau huruf asli itu dimanapun selalu materi aslinya itu ada. Gitu. Seperti itu. Nanti kita akan detailkan. Yang kedua ada rubaiyun, huruf asli 4. Yang rubai itu ada mujarrad, 4 saja. Kosong dari huruf tambahan. Ada rubai mazidun fi, berarti ada huruf ziyadah.
huruf ziyadahnya imma satu huruf, berarti rubai itu 4 kan. Ditambah 4 huruf asli, tambah satu ziyadah nanti jadi 5, ditambah 2 huruf ziyadah nanti jadi 6. Setiap penambahan huruf ziyadah ada perubahan makna. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya jumlah huruf fiil itu ada berapa? 3, Ustaz. 3. Ada 3. Nah, maksimal dengan 6. ada berapa huruf fiil? 4. 6. Ada 6. 4. Oh, 6. Total dengan ziyadah itu ada 6. Jadi fiil itu tidak akan ada fiil yang kurang dari 3 huruf dan tidak akan ada fiil yang lebih dari 6. Dari 6 huruf. Hmm. Itu seperti itu ya. Nah, ini kita akan mulai dari fiil yang sulasi mujarrad. Kita akan mulai dari fiil yang sulasi mujarrad. Nah, kita mulainya dari sini. Fiil sulasi mujarrad. Di sini saya bikin. Sulasiyun mujarradun. Sulasiyun mujarradun ya. Huruf asli 3. Itu ada 6 bab, 6 pola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dirumuskan, saya masih meminjam istilahnya lembaga bisa ya. Batu. Apa? Masih ingat? Kali. Allah lupa. Mana bisa Mana bisa mana bisa turun sekali turun sendiri. Turun ke kali. turun sendiri. Nah, ya Allah Nah, lupa Ustadz. bukan juga turun ke kota ya dengan kayu-kayunya. Batu kali mana bisa turun sendiri. Nah, gitu. Nah, jadi dilihatnya di vokalnya. AU 1, terus AI, terus AA, A, terus 4, I. IA, Yang kelima, UU. UU, yang keenam, II. II. Nah, batu nanti fiil madinya fa'ala. Nah, saya rubah dulu warnanya. Sudah. Fiil madinya fa. Lama selesai. Fiil madinya fa'ala. Itu A-nya itu yang berubah di ainnya ya. Fa'ala yaf'ulu. AU itu di ainnya. Fa'ala yaf'ulu. Batu. Mudhari'nya yaf'ulu. Kalau kali fi'il madinya apa? Ka berarti fa. Fa'ila, fa'ala. I berarti Yaf'ila. Yaf'ila, yaf'ilu. Yaf'ilu. Oh, yaf'ilu. ilu. Kali di ainnya. Jadi vokal di kali itu maksudnya ai itu ainnya. Fa'ala yaf'ilu. Mana Ainnya berarti yang berubah ya. berarti apa? Fa Ainnya yang berubah. fa'ala Fa'ala yaf'alu. Berarti Yaf'alu. yaf'alu. Oh. Yang keempat bisa ia berarti Fa'ila. fa'ila terus Yaf'alu. Illa yaf'alu. Lu yaf'alu. Lupa lagi. uu berarti fa. Fa'ula. Fa'ula. Yaf'ulu. Ulu. Sendiri ii berarti
Fa'ila Fa'ila dan yaf'ilu. yakilu. Fa'ila yaf'ilu. Bab kali mana bisa turun sendiri. Jadi kalau saya bilang bab 3, batu kali mana AA nih fa'ala gitu. Bab 5, batu kali mana bisa turun turun. Fa'ula yaf'ulu gitu. Bisa dihafalkan ininya polanya. belum bisa Ini langsung Sarap harus dari nih, atas dulu Ustadz diulangnya. Gitu. Jadi, Sarap nih ini apa Puyeng ngapalin ini wajannya. misalnya batu AU berarti fa'ala yaf'ulu. Kali AI fa'ala yaf'il. Di ain tuh. Mana fa'ala yaf'alu. Bisa IA fa'ila turun UU fa'ula yaf'ulu. Sendiri II fa'ila. Fa'ila yakilu. Nanti tinggal dihafalkan saja ya. Iya. Contoh misalnya Nasoro telah menolong. Mudhari'nya yan suru. Yang atau akan fa'ala kali ya doroba afwan. Contohnya doroba telah memukul. Mudhari'nya apa? Ya Yadribu. mana? Contohnya fataha. Fataha yaftahu. Yaftahu. Bisa berarti alima. Mudhari'nya apa? Alima ya'lamu. Yaslimu. Ya'lamun. Turun hasuna apa? Yahsunu. Sendiri hasiba apa? Yahsibu. Sibuk. Ini apa namanya? Pola-pola untuk sulasi mujarrad huruf asli 3 ada 6 bab, ada 6 pola, 6 wazan. Fi'il madi fa'ala mudhari yaf'ulu. Batu fa'ala yaf'ulu, kali fa'ala yaf'ilu, mana fa'ala yaf'alu, bisa fa'ila yaf'alu, turun fa'ula yaf'ulu, sendiri fa'ila yaf'ilu. Ya, bisa dipahami akhwan-akhwat? Allah. Ustadz punten. Saya di sini masih apa ya, masih bingung gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu tiba-tiba ketemu fi'il mudhari yang bentuknya misalnya yaf'ilu gitu. Berarti kita kembali ke wazannya, ini wazannya kan ada 3 ya Ustadz, yang ainnya fathah gitu. Fathah di fi'il madinya. Betul. Fa'ala itu bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu gitu. Betul. Nah ini dari sisi makna tetap sama ya Ustadz? Sama gitu. Jadi Tetap sama. untuk menentukan pola, kalau kita sudah menemukan fi'il mudhari yaf'ilu, misalnya kita menemukan nih fi'il mudhari yaf'ilu, maka fi'il madinya kemungkinan 2. Bisa fa'ala, bisa fa'ila kan? Karena yaf'ilu ada 2 kan? Ya, saya dapat fi'il madi yaf'ilu. Oh iya, Fi'il betul Ustadz. fa'ala bisa fa'ila. Iya. Nah, itu harus lihat kamus. Atau misalnya saya fi'il madi malah. Saya punya fi'il madi fa'ala. Saya punya fi'il madi fa'ala. Semuanya sama kan? Nanti mudhari'nya apakah yaf'alu, apakah yaf'ulu, apakah yaf'ilu, apakah yaf'alu, itu lihat kamus nanti. Seperti itu. Kalau artinya mah ya sama, cuma harokatnya itu kan harus pas. Gitu. Saya difahami. Seperti Bentar, Ustaz. Jadi penentuan pola ini kaitan ke depannya itu apa saja Ustaz? Efek gitu dari perubahan pola yang 6 ini. pola ini untuk mengklasifikasikan kata-kata yang sejenis. Nanti kalau ada fa'ala yaf'ulu,
contoh kata yang serupa apa saja. Misalnya nasoro yansuru, apalagi misalnya nasoro yansuru, sakoto yaskutu, kata bayak tubuh, dan seterusnya ya. Jadi ada banyak kali kata nanti yang satu bentuk. Nah, di bab ke-1. Jadi para ulama menelaah fiil madi yang huruf aslinya 3 ada berapa bentuk itu. Huruf aslinya 3 cuma ada 3 bentuk. Imma fa'ala, imma fa'ila, wa imma fa'ula. Cuma ada 3. Nanti mudhari'nya ada berapa ya? Oleh para ulama dirumuskan, oh dari sekian juta kata itu, mudhari'nya itu tidak akan keluar dari imma yaf'ulu, imma yaf'alu, imma yaf'ilu. Nah, lalu diklasifikasikan. Nah, ini pola ke-1 akan begini, kedua begini, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, fi'il madi yang huruf aslinya 3 tidak akan keluar dari 6 pola ini. Gitu. Berarti kalau kita menemukan fi'il madi, nah, misalnya kita fi'il madi kita nulisnya itu misalnya fi'ila gitu misalnya. Oh, berarti kita salah dalam bicara. Karena keluar dari pola yang sudah diteliti oleh para ulama. Bisa difahami? Gitu. Itu seperti itu. Berarti memang harus dihafal atau lihat kamus ya, Tad? Ya, sebetulnya lebih enak interaksi dengan bahasa Arab saja gitu. Nanti kita akan tahu. Oh, ini kataba itu yaktubu. Karena pas saya baca kitab Anu, itu dia nulisnya yaktubu gitu. Oh, ini kalau jalasa itu ya jelisu. Berarti bab 2 masuknya. Itu karena saya lihat pas baca kitab apa gitu, ketemu tuh ya jelisu. Oh, ini kalau syariba, berarti fa'ila, itu mudhari'nya yashrobu. Itu bab 4 tuh. Karena saya dapat pas baca kitab Anu ada kata yashrobu. Atau di Quran ada kata yashrobu. Nah, ya gitu. Jadi ini untuk mengklasifikasikan semua fiil yang huruf aslinya 3 ini tidak akan keluar dari 6 pola, 6 wazan. Gitu. Kalau nggak ada rumusan ini, tidak akan terpetakan. Ada berapa pola fiil yang huruf aslinya 3? Ya kan? Kita nggak tahu petanya gitu. Itu seperti itu. Kayak ginilah, kayak misalnya saya melakukan perjalanan dari sini ke Garut ya, dari dulu juga jalannya ke situ gitu. Tapi kan kalau ada petanya, mungkin ada orang yang nggak tahu, dia tinggal lihat Google Map ada petanya, oh ke sini, ke sini, ke sini. Gitu. Kalau orang Arab sih nggak pakai wazan ini, dia sudah bicara bahasa Arab gitu. Tapi kalau kita kan perlu petanya, oh ini masuk bab apa, polanya apa, ada kata apa saja yang di pola ini gitu dan seterusnya. Oke, nanti insya Allah ke depan kita akan semakin tahu ininya, fungsi-fungsinya gitu. Ada lagi tambahan? Syukran Ustaz. Apakah ada satu referensi yang mengumpulkan kata-kata sesuai wazan ini gitu Ustaz? Sebagian besar misalnya. Supaya kita tidak bingung. Saya maksudnya. Nanti saya fotokan ya. Ada seorang Oh baik. tentang bahasa Arab, dia bikin kamus sorof. Nah, dia bikin kamus sorof. Nanti saya fotokan insya Allah. Baik. Jazakallah. Itu dijual di online Kak Ustaz? Ada di online. Ada. Nanti kita, Oh, ada. tapi itu di akhir kita bacanya ya. Kita coba telaah sedikit ya. Karena kalau di awal pusing, ada pelajaran di situ yang belum kita pelajari di sini. Jadi nanti di akhir pelajaran kita coba buka buku itu. Ya gimana cara membaca. Gitu. Baik. Ada lagi tambahan? Cukup insya Allah untuk pertemuan kita pagi ini. Jadi kita sudah sampai di pembahasan sulasi mujarrad, ada 6 bab. Nanti kita akan rinci di minggu depan insya Allah. Baik, untuk rekaman ya. Rekaman nanti tiap hari Rabu di-upload ya. Jadi ditunggu saja. Insya Allah tiap hari Rabu saya share gitu. Nanti diurutkan
video ke-1, video kedua, dan seterusnya supaya murojaahnya enak. Syukran Ustaz. Saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Astagfirullah wa atubu ilaik. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Jazakumullah khairan. Jazakallah Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Sehat-sehat.